Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. I Gusti Ayu Purnamawati SE MSI AK selaku dosen pembimbing utama, Ibu Lucy Sri Musmini SE MSI AK selaku dosen pembimbing pendamping, dan juga Bapak I Gede Putu Banu Astawa ST MAK selaku dosen penelaah. Perkenalkan, saya Niputu Diah Damayanti dengan NIM 1817051243. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Kredit Perbankan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Latar belakang masalah penelitian. Indonesia memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Perekonomian di Indonesia berkembang sangat baik, sehingga Indonesia merupakan negara dengan perkembangan perekonomiannya terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-6 di Asia. Jenis kegiatan ekonomi yang paling berkembang dengan baik di Indonesia yaitu pada bidang UMKM. Perkembangan perekonomian di Indonesia tersebar secara merata pada masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya Provinsi Bali yang merupakan salah satu provinsi pendorong perekonomian di Indonesia melalui bidang pariwisata. Kabupaten Buleleng merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian utara Pulau Bali, merupakan sebuah wilayah dekat pesisir yang pada zaman dahulu terkenal dengan kegiatan perdagangannya. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, UMKM Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa total jumlah populasi UMKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sebanyak 32.907 unit usaha, pada tahun 2018 sebanyak 34.552 unit usaha, pada tahun 2019 terdapat 35.555 unit usaha, dan data terakhir yaitu pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 36.954 unit usaha. Membahas mengenai unit usaha tidak terlepas dengan pencatatan akhir kegiatan operasionalnya, yaitu laporan keuangan. Setiap UMKM diharapkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam rangka membuat keputusan finansial, serta mempertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya dalam usaha tersebut. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 sebagai bentuk kepedulian perhatiannya terhadap sektor UMKM. Dengan adanya peraturan yang menjadi payung hukum, gerak UMKM menjadi lebih leluasa, di mana dalam peraturan tersebut dicantumkan mengenai perluasan pendanaan dan fasilitas oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank. Namun walaupun peraturan sudah tertuang dengan sangat jelas, kenyataannya Bank Umum cenderung menganggap pemberian kredit pada UMKM lebih beresiko untuk terjadinya gagal bayar yang dikarenakan kredibilitasnya yang masih rendah. Untuk meminimalisir adanya risiko tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan UMKM untuk membantu menilai kemampuan UMKM melunasi kredit. Namun pada realisasinya masih banyak UMKM yang justru tidak membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan alasan laporan keuangan tidak terlalu dibutuhkan, dan mereka menganggap hanya perlu berorientasi pada aktivitas operasi usaha, yaitu bagaimana caranya untuk meningkatkan omset penjualan. Di sisi lainnya, ada sebagian UMKM yang sudah membuat laporan keuangan, namun masih dikatakan belum memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan. Akibatnya, jika tetap dipaksakan untuk tetap membuat laporan keuangan, maka laporan keuangan yang dihasilkan tersebut nantinya akan menjadi tidak relevan dan reliabel dalam pengambilan keputusan. Atas terjadinya hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah menyusun dan menetapkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM yang sudah mulai berlaku sejak periode 1 Januari 2018. SAK EMKM ini ditujukan untuk entitas yang belum mampu dalam memenuhi persyaratan akuntansi yang sebelumnya telah diatur dalam SAK etap dan telah dirancang sesuai dengan entitas bisnis yang berlaku dan berskala mikro dan kecil. Modal atau pembiayaan menjadi salah satu faktor terpenting yang juga sering menjadi permasalahan bagi pelaku UMKM. Baik usaha kecil, menengah, maupun besar sekalipun tidak terlepas dari permasalahan modal dan pengelolaan keuangan. Permasalahan yang kerap kali terjadi ialah masih rendahnya akses perbankan kepada sektor UMKM, padahal cukup banyak UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang. Dalam melakukan penyaluran dana melalui pihak ketiga, dalam hal ini yang dimaksud adalah perbankan, bank membutuhkan laporan keuangan dari UMKM yang sesuai dengan standar sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk
menganalisis rasio kredit yang akan disalurkan maupun yang sudah disalurkan, adanya faktor persyaratan pelaporan keuangan sesuai standar untuk memudahkan dalam pengajuan kredit, membuat pelaku UMKM mau tidak mau untuk menerapkan SAK EMKM sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan pada UMKM. Seperti yang telah dilansir Kementerian Investasi atau BPKM dalam www.bpkm.go.id yang menyatakan, meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterlibatan peran UMKM. Seperti yang telah kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan pajak adalah salah satu penerimaan sektor internal negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan juga digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika pelaku UMKM bisa menganggap pentingnya implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya yang juga disertai dengan adanya fasilitas yang mendukung, maka pelaporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga hal ini tentunya akan mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fenomena pada sektor UMKM sampai saat ini masih menjadi pokok permasalahan yang dianggap serius. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Faktor lain dalam penerapan SAK EMKM adalah terwujudnya kualitas laporan keuangan yang baik dan benar. Laporan keuangan menjadi salah satu hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap entitas karena dapat mempengaruhi sistem dan tata kelolanya. Dalam hal ini, laporan keuangan sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengendali dan alat yang dapat mempermudah UMKM sebagai pihak wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajaknya dengan baik dan benar. Penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan SAK EMKM masih lebih banyak berfokus pada pengaruh sosialisasi SAK EMKM, kesiapan, pemahaman, dan persepsi pelaku. Sedangkan merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dan Sari tahun 2019, yang menyebutkan bahwa masyarakat Kabupaten Buleleng hampir seluruh pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar akuntansi dan SAK EMKM. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan bahwa hampir seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng telah siap mengimplementasikan SAK dalam penyusunan laporan keuangan. Itu sebabnya pada penelitian ini lebih mengangkat pada faktor-faktor yang mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum ada penelitian yang menggunakan penerapan SAK EMKM sebagai variabel terikat dengan kredit perbankan, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel bebas dan pemilihan Kabupaten Buleleng sebagai objek penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Widiawati tahun 2020 yang memaparkan tentang pengaruh kredit perbankan, skala usaha, umur perusahaan, dan omset usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM Kabupaten Brebes. Selain itu, penelitian ini juga merupakan pengembangan penelitian dari Soliha tahun 2019 yang memaparkan tentang pengaruh kualitas laporan keuangan dan tingkat pendidikan pemilik terhadap penerapan SAK EMKM dengan pemahaman teknologi informasi sebagai variabel moderasi dengan studi kasus pada UMKM di Jakarta Timur. Serta mendapat penambahan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Setiawati tahun 2021 yang mengangkat tentang implementasi SAK EMKM dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Mataram. Dalam penelitian ini diambil 3 variabel di atas, yaitu untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai peranan penting untuk penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul Pengaruh Kredit Perbankan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah 1. Masih banyak UMKM yang mengalami kendala dalam mempertahankan usahanya dikarenakan akses terhadap permodalan yang terbatas. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM, sedangkan pertumbuhan UMKM sangatlah pesat. Dan masih banyaknya UMKM yang melakukan pencatatan pelaporan keuangan namun tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM yang berlaku. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah tidak melakukan penelitian pada seluruh komponen yang menjadi faktor penerapan SAK EMKM, melainkan hanya berfokus pada faktor pengaruh kredit perbankan, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas laporan keuangan.
Pembatasan responden pada penelitian ini hanya ditujukan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang sudah menerapkan SAK MKM pada pencatatan laporan keuangan mereka. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kredit perbankan terhadap penerapan SAK MKM pada UMKM, bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan SAK MKM pada UMKM, dan bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap penerapan SAK MKM pada UMKM. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui pengaruh kredit perbankan terhadap penerapan SAK MKM pada UMKM, untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan SAK MKM pada UMKM, dan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap penerapan SAK MKM pada UMKM. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat praktis secara khusus ditujukan kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dan juga pelaku UMKM. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 1. Konsep bisnis entity. Konsep bisnis entity atau konsep entitas usaha merupakan konsep akuntansi yang didasarkan pada entitas usaha, yakni dengan memberi batas antara data ekonomi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perusahaan dimaknai sebagai entitas terpisah dari pemilik, kreditor, atau pihak yang berkepentingan. Atau dengan kata lain, aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak yang berkepentingan. Dalam konsep entitas bisnis, perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis mendapat perlakuan yang berbeda atau secara hukum dipisahkan dengan pemilik dari bisnis tersebut. Hal ini berarti bahwa transaksi-transaksi dalam bisnis tersebut harus dijaga seluruhnya agar terpisah dari urusan pribadi dari pemilik atau yang memilikinya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria usaha kecil menengah, dan usaha besar adalah sebagai berikut. Usaha mikro ialah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kriteria dari usaha kecil ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut. Kriteria dari usaha menengah ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. SAK MKM. Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan suatu fasilitas keuangan yang diberikan oleh pihak perbankan untuk para peminjam dalam menjalankan suatu usaha dengan jangka waktu yang ditentukan. Perbankan merupakan lembaga intermediari yang berfungsi sebagai penyalur dana dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang membutuhkan dana investasi atau membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtifnya seperti pembiayaan rumah, mobil, dan usaha. Selanjutnya ada kepatuhan wajib pajak pada UMKM. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembentukan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhan wajib pajak tersebut dapat dilakukan secara sukarela. Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan administrasi dan kepatuhan teknis. Terakhir ada kualitas laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan yang baik merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam suatu entitas dan membuat informasi keuangan yang ada pada laporan keuangan menjadi berguna bagi pemakainya, agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kriteria yang harus dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna diantaranya adalah relevan, handal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu, dan bermanfaat.
Kajian hasil penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah 1 Widyawati 2020, yaitu tentang pengaruh kredit perbankan, skala usaha, umur perusahaan, dan omset usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM Kabupaten Brebes. Kedua, Setiawati 2021 yang memaparkan implementasi SAK EMKM dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Mataram. Yang terakhir yaitu Soliva tahun 2019, pengaruh kualitas pelaporan keuangan dan tingkat pendidikan pemilik terhadap penerapan SAK EMKM dengan pemahaman teknologi informasi sebagai variabel moderasi dengan studi kasus pada UMKM di Jakarta Timur. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kredit perbankan, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas laporan keuangan terhadap SAK EMKM pada UMKM dengan masing-masing respondennya adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan tinjauan pustaka dalam penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka berpikir seperti bagan di slide. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, diduga terdapat pengaruh positif kredit perbankan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng. H2 diduga terdapat pengaruh positif kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng. H3 diduga terdapat pengaruh positif kualitas pelaporan keuangan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Rancangan penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Rancangan secara terstruktur dalam penelitian ini bisa dilihat dalam bagan pada slide. Metode penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Total jumlah populasi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 36.954 unit tercatat pada tahun 2020 yang terdiri dari 27.035 unit usaha mikro, 9.676 unit usaha kecil, 226 unit usaha menengah, dan 17 unit usaha besar. Sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 unit UMKM di Kabupaten Buleleng. Sampel tersebut didapatkan dengan penggunaan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 10% dikarenakan jumlah populasi yang sangat besar. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, entah itu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kredit perbankan sebagai X1, kepatuhan wajib pajak sebagai X2, dan kualitas laporan keuangan sebagai X3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan SAK EMKM pada UMKM. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan kuesioner. Dengan menggunakan instrumen kredit perbankan, kepatuhan wajib pajak, kualitas laporan keuangan, dan penerapan SAK EMKM yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS untuk dilakukan pengujian dan data meliputi statistik deskriptif, yaitu uji kualitas data atau instrumen, diantaranya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Dan terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linear berganda, uji adjust R kuadrat atau uji koefisien determinasi, dan uji signifikasi parsial atau uji statistik T. Sekian pemaparan dari saya terkait proposal penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja.
Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi, 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 Om.